Salam jumpa suara kawan. Saat ini mari kita membicarakan tentang pengetahuan. Francis Bacon tahun 1500-an pernah mengatakan bahwa pengetahuan adalah suatu kekuasaan, atau pengetahuan itu merupakan daya kekuatan. Knowledge is power, katanya. Pengetahuan memiliki daya kekuatan untuk merubah keadaan. Akhirnya pengetahuan akan membentuk kebudayaan. Kita akan coba diskusikan tentang dasar-dasar pengetahuan. Apa yang sesungguhnya menjadi akar pengetahuan? Apa yang sesungguhnya menjadi bahan baku pengetahuan? Karena pengetahuan itu perlu diproduksi. Pengetahuan adalah informasi yang di dalamnya mengandung nilai, hasil dari refleksi yang dilakukan secara mendalam. Demikian pentingnya pengetahuan, karena dengan pengetahuan kita akan bisa memahami kompleksitas keberadaan. Dengan pengetahuan akan menyadarkan kepada kita semua bahwa hidup ini bukanlah semata keterlemparan. Mark ketika berdebat dengan Wedling pernah mengatakan bahwa ketidaktahuan tidak pernah menolong siapapun. Oke, mari kita bicara tentang bahan baku pengetahuan. Bahan baku yang pertama adalah pengalaman. Pengalaman adalah keseluruhan peristiwa perjumpaan. Pengalaman adalah apa yang terjadi pada manusia dalam interaksinya dengan alamnya, dengan dirinya sendiri, dengan lingkungan sekitarnya, dan dengan segala kenyataan yang penuh, kenyataan keilahian salah satunya. Pengalaman ini menjadi dasar dalam produksi pengetahuan. Ada pengalaman primer, ada pengalaman sekunder. Pengalaman primer ini adalah pengalaman langsung ketika kita melakukan persentuhan indrawi dengan fakta-fakta yang konkret. Sedangkan pengalaman sekunder ini adalah pengalaman tidak langsung atau pengalaman reflektif dari pengalaman-pengalaman primer yang kita peroleh. Kita bicara lagi tentang ciri pengalaman. Yang pertama, pengalaman itu bercirikan bahwa pengalaman manusia itu amat beraneka ragam. Kita pernah melihat, menyentuh, mendengarkan, membaui. Kita pernah bersedih, bahagia, gembira, dan seterusnya. Ini ragam pengalaman. Ciri yang kedua, pengalaman itu selalu berkaitan dengan objek tertentu di luar diri kita. Jadi, kita mengalami suatu peristiwa di mana kita menjadi subjek yang mengalami. Di hadapan kita ada objek yang dialami. Objek itu bisa berupa benda, orang, peristiwa, hal tertentu, ataupun gagasan-gagasan. Oke, ciri yang ketiga dari pengalaman bahwa pengalaman itu terus tumbuh dan berkembang seiring dengan umur, kemudian kesempatan yang semakin meluas, dan tingkat kedewasaan manusia. Tiga hal itu akan membuat pengalaman-pengalaman itu menjadi terakumulasi. Bahan baku yang kedua dari pengetahuan itu adalah ingatan. Tanpa ingatan, pengalaman tidak akan dapat menjadi pengetahuan. Tanpa ingatan, kegiatan penalaran menjadi tidak mungkin.
Untuk bernalar dan menarik suatu kesimpulan, kita harus mengingat premis-premisnya. Karena itu ingatan menjadi penting. Oke. Kalau kita bicara tentang pengalaman, kita bicara tentang ingatan, maka bahan baku yang ketiga dari pengetahuan adalah kesaksian. Seringkali kita tidak memiliki pengalaman langsung. Seringkali pula kita tidak memiliki ingatan pribadi terhadap suatu peristiwa tertentu, suatu fakta tertentu. Karena itu, kita memerlukan kesaksian-kesaksian dari manusia lain. Kesaksian-kesaksian dari dokumen-dokumen lain yang kita bisa akses. Data-data lain yang kita bisa dapatkan. Yang diperlukan adalah bahwa kesaksian itu memiliki bukti intrinsik yang cukup, memiliki bukti ekstrinsik yang cukup. Otoritas, kapasitas, kompetensi yang memberikan kesaksian, sekaligus substansi materi yang disaksikan, itu harus teruji. Beberapa ilmu tertentu sangat bergantung kepada sumber atau bahan baku kesaksian ini, seperti misalnya sejarah, seperti misalnya ekonomi, manajemen keuangan dengan data-data keuangan, dan seterusnya. Sumber pengetahuan yang keempat adalah minat dan rasa ingin tahu. Pengalaman tidak serta-merta akan menjadi pengetahuan jika tidak ditopang oleh minat dan rasa ingin tahu manusia itu. Hidup manusia itu bisa jadi akan dihadapkan pada 3 kondisi. Ketika hidup dipenuhi oleh tanda tanya, selalu mempertanyakan sesuatu, maka dia akan memiliki kehidupan yang dinamis. Namun, jika hidup itu bertanda titik, maka kita akan menemukan kehidupan yang statis. Dan jika hidup itu penuh dengan tanda seru, maka hidup kita akan menjadi hidup yang sangat mekanistis. Masalah minat dan rasa ingin tahu itu, Aristoteles pernah mengatakan bahwa semua manusia ingin mengetahui. Pengetahuan itu bisa berkembang jika manusia memiliki sensitivitas untuk menggugah kekaguman dia, keheranan dia atas sesuatu, atas suatu fakta, sehingga akan menjadi akumulasi, menjadi motivasi untuk memunculkan rasa ingin tahunya. Dengan topangan itu, maka pengetahuan akan lahir. Bahan baku yang kelima adalah pikiran dan penalaran. Untuk memahami dan menjelaskan, manusia perlu berpikir. Manusia berpikir itu jika dia mampu mempertanyakan banyak hal. Ketika mereka mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan sekaligus berusaha untuk memberi jawab atas pertanyaan-pertanyaan itu. Tanpa pikiran dan penalaran tidak akan ada pengetahuan. Bahan baku yang keenam, logika. Tidak sembarang kegiatan berpikir itu bisa dikatakan sebagai suatu proses penalaran. Penalaran itu perlu kelurusan berpikir dan kesesuaian dengan hukum logika. Sehingga dalam penarikan kesimpulan, logika mengatakan bahwa apakah premis-premis yang dijadikan dasar dalam penarikan kesimpulan itu benar. Perlu kelurusan berpikir, perlu kesesuaian dengan hukum logika. Bahan baku yang ketujuh, bahasa.
Ada hubungan yang saling berkait antara pikiran dan kata. Bahasa itu bukan hanya mengungkap kebenaran, tetapi dengan bahasa kita memiliki sarana untuk menemukan kebenaran. Dengan bahasa kita bisa menyampaikan kebenaran, kita bisa menyimpan kebenaran, kita bisa mengingat kembali kebenaran itu, kita bisa mengulasnya, mendiskusikannya. Dengan bahasa, maka pengetahuan tumbuh menjadi luar biasa. Bahan baku yang ke-8 adalah bahwa manusia itu memiliki kebutuhan. Dan kebutuhan manusia itu menjadi bahan baku bagi tumbuhnya pengetahuan. Dalam interaksi manusia dengan manusia lain, manusia dengan alamnya, manusia dengan lingkungan sekitarnya, mereka membutuhkan pengetahuan. Kegiatan mengetahui itu adalah cara berada manusia. Knowing is a mode of being. Pengetahuan itu juga dikatakan sebagai cara bertindak yang tepat. Knowledge is for the sake of action. Tak ada yang lebih praktis daripada pengetahuan yang baik. Nothing is more practical than a good knowledge. Dengan pengetahuan, maka kebutuhan manusia atas hidupnya itu akan menjadi tercukupi. Demikianlah kawan-kawan terkait dengan dasar atau bahan baku pengetahuan. Terima kasih. Sampai jumpa suara lagi kawan.